Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Harapan itu masih ada. Ya, kemenangan Indonesia 1-0 atas Bahrain di Gelora Bung Karno merekahkan lagi asa jutaan fans yang sempat layu. Dengan hasil yang amat berharga ini, Timnas Garuda sudah mengumpulkan 9 poin dan menempel ketat Arab Saudi di peringkat ketiga dengan gap hanya 1 poin saja. Kini, tersisa 2 laga di putaran ketiga yang akan digelar Juni mendatang. 2 pertarungan yang sebisa mungkin harus dituntaskan dengan hasil positif demi menerbangkan cita-cita mulia ke Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana hitungan matematis peluang lolosnya Indonesia? Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Dalam laga menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert akhirnya mendengarkan segala keresahan yang ditumpahkan fans seusai hari kegelapan di Sydney. Ia dan Alex Pastoor tak lagi gunakan skema 4 back dan beralih dengan 3-4-2-1. Dari sektor pertahanan, ex-pelatih Curaçao itu kembali mempertemukan Jai Itses dengan couple goalsnya Rizky Ridho. Hasilnya, Ridho tampil bak kesetanan dengan menyapu semua bola yang datang membahayakan area gawang Martin Paz. Lini tengah begitu taktis dengan debut menawan dari Joey Pelupessy yang langsung klik dengan Profesor Tom Haye. Belum lagi dengan momen comebacknya Ricky Kambuaya yang bermain begitu dinamis dan ikutan menusuk pertahanan musuh. Sementara posisi depan jadi ajang show off dari duo Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. 2 orang yang berperan dalam mengoyak jala Ibrahim Lutfala. Marceng dengan umpannya yang manja dan disambut sontekan Ole yang tenang tapi membunuh. Kemenangan penting yang membuat Timnas Indonesia sukses persembahkan 3 poin hari raya, sekaligus menghidupkan lagi kepercayaan para pendukung yang sempat meredup. Selepas laga bubar, Kluivert mengaku senang dengan hasil 3 poin dan Indonesia memang pantas untuk mengamankan kemenangan. Ayah dari Justin Kluivert ini bahkan berkata kalau Indonesia bisa saja menang lebih dari 1 gol andaikan dapat mengkonversikan sejumlah peluang emas dengan baik. Walau begitu, Kluivert tetap menyanjung setinggi langit para pemainnya yang telah berjuang sekuat tenaga sepanjang 90 menit. Ex-pemain Barcelona ini pun menggambarkan kemenangan atas Bahrain sebagai permulaan dari episode masa depan yang cerah bagi Timnas Indonesia. Melompat ke Juni, Indonesia nantinya akan meladeni 2 lawan pamungkas di putaran ketiga, yakni menjamu Cina di Gelora Bung Karno pada 5 Juni, dilanjutkan dengan bertolak ke Suita City Stadium untuk menantang Jepang 5 hari berselang. Keduanya sama-sama krusial dan diperlukan fokus penuh demi menggapai hasil yang terbaik. Mulai dari laga lawan Cina dulu, bermain di Jakarta membuat Timnas berharap agar tuah Gelora Bung Karno terus berlanjut. Sejak momen pembantaian atas Jepang pada 15 November tahun lalu, GBK selalu memberikan daya magisnya bagi perjalanan Timnas di panggung kualifikasi. Jauh sebelum berhasil membalaskan dendam kesumat atas Bahrain, Indonesia secara meyakinkan menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di GBK. Brace Marcelino Ferdinand yang diwarnai selebrasi ikoniknya mampu membuat peluang Indonesia untuk menyodok posisi kedua sempat terbuka lebar saat itu. Meski laga lawan Cina masih 3 bulan lagi, sudah dapat dipastikan kalau tidak ada satupun kursi di GBK yang luput untuk diduduki.
Lautan merah putih akan kembali tersaji dan gemuruh puluhan ribu penonton saling mengisi tiap sudut stadion. Belum lagi dengan koreo khusus dari La Grande Indonesia yang siap bikin ciut nyali pasukan musuh. Faktor non-teknis seperti itulah yang seharusnya bisa memantik api semangat pejuang Garuda untuk kembali menyegel 3 poin di kandang sendiri, sekaligus membayar kesalahan saat menyerah di Qingdao. Apalagi melihat kondisi Cina yang sebenarnya tidak bagus-bagus amat dalam 3 pertandingan terakhir yang semuanya berakhir dengan hasil minor. Iya, Mimin tahu kalau kita tidak boleh jumawa. Tapi dengan game plan yang diperagakan saat melawan Bahrain plus dengan hadirnya sejumlah nama baru, rasa-rasanya peluang Indonesia untuk mengatasi perlawanan Cina cukup besar. Osaka jadi pemberhentian terakhir timnas Indonesia dalam kampanye merebut tiket Piala Dunia. Walau berstatus laga penutup, pertemuan dengan Jepang punya arti yang besar bagi Indonesia. Pasalnya, inilah momen penentuan nasib Indonesia di akhir pacuan. Masih bisa memperpanjang nafas atau berhenti sampai di putaran ketiga. Banyak yang mengharapkan agar Indonesia bisa membalikan prediksi dengan menaklukkan tuan rumah meskipun dengan sebiji gol saja. Namanya harapan ya boleh-boleh saja, tapi tampaknya butuh keajaiban dari kantong Doraemon supaya impian itu dapat terkabul. Apalagi sambil berharap Hajime Moriyasu akan menurunkan tim lapis kedua saat bersua Indonesia. Biar Mimin kasih sedikit gambarannya. Jika ditelaah, skuad lapis kedua Jepang memiliki kualitas yang tak jauh beda dengan mereka yang masuk skuad utama dari semua lini. Hampir tak ada gap skill yang signifikan antara skuad utama dan pelapis Samurai Blue. Jadi secara realistisnya hasil imbang sudah lebih dari cukup untuk dibawa pulang oleh Indonesia. Mengapa begitu? Karena Australia dan Arab Saudi yang kita anggap sebagai pesaing yang setara di grup C saja cuma sanggup menahan Jepang dengan skor seri. Lagi pula hasil imbang jauh lebih bisa diterima oleh elemen fans daripada kembali dengan tangan hampa, bukan? Sekarang kita masuk ke pembahasan hitung-hitungan matematis kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan berakhirnya pertandingan yang ke-8, secara realistis Indonesia masih bisa mengamankan asa ke Piala Dunia lewat jalur putaran keempat. Jika seandainya berhasil raih kemenangan atas Cina dan bisa memaksakan hasil imbang atas Jepang, Indonesia akan menutup kualifikasi dengan total 13 poin. Masih belum cukup untuk mengkudeta Australia yang sekarang saja sudah meraup 13 poin. Socceroos bahkan hanya butuh 2 poin lagi untuk menemani Jepang sebagai wakil grup C. Itu artinya total poin yang dikumpulkan Australia setidaknya bisa 15 poin. Praktis, Indonesia hanya bisa berharap Arab Saudi tergelincir sehingga bisa menyalipnya di detik akhir. Saudi sendiri yang saat ini mengoleksi 10 poin di posisi ketiga diharapkan tidak dapat mengumpulkan lebih dari 4 poin dari 2 laga sisa menghadapi Bahrain dan Australia. Mungkin kita bisa berdoa agar Green Falcons imbang lawan Bahrain dan keok dari Australia di laga terakhir. Lalu bagaimana dengan peluang lolos otomatis? Sejatinya memang masih terbuka, tetapi kemungkinannya sangat-sangat kecil. Garuda wajib hukumnya menyapu bersih seluruh laga tersisa dengan kemenangan. Itu pun dengan catatan di waktu yang bersamaan, Australia menelan pil pahit di 2 laga sisa. Oke lah, mungkin menang atas Cina masih bisa diperjuangkan mati-matian. Namun mengalahkan Jepang adalah sesuatu yang membutuhkan kekuatan maha dahsyat untuk bisa terrealisasi. Sebuah tantangan besar bagi Indonesia yang tak hanya main di bawah dukungan kandang lawan, tapi juga secara kualitas jauh lebih unggul tuan rumah sekalipun nantinya jadi menurunkan skuad pelapis. Sementara untuk Australia, kekalahan beruntun mungkin tak pernah terlintas di benak Tony Popovic. Apalagi mereka tengah diambang lolos otomatis karena cuma butuh setidaknya 2 hasil imbang dari laga home atas Jepang dan lawatan ke Arab Saudi.
Secara pada pertemuan pertama saja, Australia juga bisa menahan imbang keduanya. Kini semua mata tertuju pada laga melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Mampukah prajurit Garuda mencetak sejarah dan terbang lebih tinggi ke Piala Dunia? Kita tunggu jawabannya.